Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bareng saya Aulia di channel kelas online. Beberapa waktu yang lalu di video-video sebelumnya kita udah bahas bagaimana cara COD di Shopee, mengirim barang memanfaatkan fitur COD-nya Shopee. Kemudian diperjelas lagi dengan video sebelumnya. Kalau kalian sudah tonton, di situ alur kerjanya seperti apa mengirim barang memanfaatkan fitur COD dari Shopee. Tapi di video sebelumnya tuh kasus yang pertama itu kondisinya kita punya barang ya, kondisinya kita punya barang. Ada pertanyaan muncul seperti ini, bisa nggak kita nggak punya barang tapi kirimnya dengan cara dropship terus dari toko sesama di Shopee. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu yang kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum kita lanjut video ini, buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Kalau memang kalian cocok dengan video-video yang ada di sini dan materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau misalnya kalian merasa nggak cocok juga tidak masalah, karena di sini fokusnya kita hanya pengen berbagi aja. Ya, kita pengen berbagi pengalaman kepada teman-teman, pengalaman yang kita punya. Oke, kita lanjut aja materi kali ini. Yuk lihat slide berikut ini. Nah, materi kita kali ini itu kita mau bahas tentang jualan online sistem dropship tapi sesama toko di Shopee. Bisakah ya? Bisa nggak sih? Karena ini ada beberapa pertanyaan yang menanyakan seperti ini. Aku nggak punya produk bang, tapi pengen bisnis dropship dari Shopee, dari toko sesama di Shopee. Bisa atau enggak? Nah, kita bahas lengkapnya di sini. Pertama mau kita bahas itu adalah ini ya. Apa itu dropship sebenarnya? Mungkin sebagian teman-teman di sini yang sudah lihat ya pasti sudah tahu lah apa itu dropship. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita, jadi kita mau bahas singkat apa itu dropship. Jadi dropship itu seperti ini skemanya. Ada pembeli ya, ini yang nomor 1, pembeli itu ngorder barang ke kita ya. Kita itu adalah reseller posisinya di sini yang ambil barang dari tokonya supplier. Karena pembayaran sudah dilakukan oleh pembeli kepada kita, akhirnya kita melakukan order barang ke supplier ya. Supplier di sini itu bisa dia punya toko fisik atau cuman punya toko online. Kemudian si supplier ini yang kirim barang ke pembeli. Nah, ini namanya dropship ya. Jadi pembeli kirim order barang ke kita dengan harga yang sudah kita tentukan. Ya, tentunya harga yang sudah kita markup sebelumnya dari harga supplier, kemudian kita order dan kita bayar sesuai harganya supplier. Misalnya baju ya, kaos. Si pembeli beli baju kaos ke kita dengan harga 100.000. Ya, kita sudah buat harganya 100.000, lalu kita orderkan ke si supplier dengan harga yang dibuat sebelumnya, tentunya pasti lebih rendah dari harga, lebih rendah tentunya harga kulakan ya, mungkin bisa 80.000 atau 50.000, lalu dikirim supplier ke pembeli. Nah, itu yang namanya dropship. Jadi ilustrasinya seperti ini ya, dropship sama toko di Shopee itu kayak gini. Ada buyer, ada pembeli, dia order ke toko kita. Jadi sebelumnya kita ambil foto-foto dari supplier juga yang di Shopee. Ya mungkin dia star seller karena produknya lebih murah. Akhirnya kita ambil, kita posting di toko kita. Ya ternyata ada konsumen yang kecantol nih sama toko kita. Akhirnya dia order ke toko kita. Karena tadi kita sudah dapat notifikasi dari Shopee dan kita nggak punya barang, akhirnya kita order lah barang tersebut ke supplier kita ya. Kita ordernya berdasarkan data yang sudah diinput sama si buyer ya. Silakan tonton yang video sebelumnya, di situ cara menginput data-data kalau kita mau order ke toko lain atau supplier. Nah, setelah kita order, lalu supplier kirim ke buyer ya, kirim ke pembeli. Nah, ini yang paling sering ditanyakan ya, ini yang paling banyak ditanyakan, bisa nggak sih kita itu dropship sama toko di Shopee gitu ya? Bisa atau enggak? Mungkin teman-teman di sini yang baru nonton juga mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini disebut dengan internal dropship kawan-kawan ya. Ini namanya internal dropship. Jadi kita memanfaatkan toko sesama toko di marketplace yang sama
untuk menjadi supplier kita dan kita jadi dropshippernya dia. Nah, bisa atau enggak kita lihat slide berikutnya. Bolehkah internal dropship? Ya. Nah, ini datanya ya teman-teman, bisa lihat di Google juga banyak. Ini yang saya garis merah di bawahnya. Tokopedia melarang internal dropshipper ya. Sejak 2018 Tokopedia sudah tidak memperbolehkan internal dropship. Internal dropship itu yang kayak gini tadi yang udah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di bagian bawahnya juga ada tuh yang memperkuat kalau bahwasanya Shopee itu Tokopedia itu udah nggak boleh lagi internal dropship ya. Tokopedia tutup dropship. Nah, ini di marketplace tetangga sudah melakukan seperti ini. Nah, di Shopee gimana ya? Sebenarnya di Shopee juga melarang ya, tapi walaupun dilarang masih tetap bisa kita lakukan juga. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan nih, lihat nih ya. Bisa nggak dropship COD dari Shopee? Nah, kalau pertanyaannya dropship COD dari Shopee, itu jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena begini, kalau teman-teman mau COD, tentu teman-teman order ke supplier, misalnya ke supplier. Di supplier teman-teman bikin pengiriman COD. Kalau misalnya barang sudah diterima sama konsumen, maka yang duitnya cair itu adalah duitnya si supplier. Nah, di tempat kita nggak bisa cair ya, karena kita ngordernya dari tempat supplier. Udah gitu, kesulitannya lagi, harga yang dikirim sama supplier itu adalah harga jualnya mereka. Makanya nggak bisa dropship COD dari toko supplier. Ya, kalau mau COD menggunakan toko kita sendiri bisa. Ini sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silakan tonton videonya, klik linknya ada di atas. Ya, intinya kalau mau COD dengan sistem dropship itu nggak bisa. Nah, yang kedua, bisa nggak dropship? Dropship biasa ya, seperti yang kita jelaskan tadi, dari toko sesama di Shopee. Bisa atau enggak? Jawabannya adalah bisa. Ya, jawabannya bisa. Tapi akan ada masalah. Dan ini akan jadi masalah besar bagi kita yang kurang begitu paham dengan sistemnya Shopee. Sebenarnya bisa walaupun mungkin tidak diperbolehkan sama Shopee, tapi bisa ya. Nah, kenapa bisa? Nanti omong doang ya. Mungkin teman-teman bertanya, nanti pandai-pandaian aja tuh si yang punya channel ini katanya bisa gitu ya. Jadi untuk membuktikan bahwasanya bisa, jadi kita pernah juga melakukan kegiatan seperti ini, dropship dari tokonya supplier ya, sesama toko kita dropship. Tapi kendalanya seperti ini. Nah, ini buktinya kalau kita tuh pernah ya dropship dari sesama toko di Shopee. Ini bukti otentik. Nah, tapi ini chat yang terbaru kita tanyakan langsung ke Shopee. Jadi sebelum kesini, jadi waktu kita melakukan dropship sesama toko di Shopee dulu ya, beberapa waktu yang lalu kita lakukan seperti itu, kita kena masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya terjadi di resi pengiriman ya. Akhirnya kita langsung hubungi admin Shopee dan mereka yang bantu kita untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi sayangnya, karena waktu itu kita lagi panik, kita nggak buat semacam video atau semacam rekaman percakapan tersebut supaya bisa bercerita pada teman-teman. Akhirnya kita tanyakan ulang ke adminnya Shopee. Nah, ini pertanyaannya sebagai bukti buat teman-teman bahwasanya bisa dilakukan, tapi disarankan jangan. Nah, silakan lihat nih yang di bawah, di garis merah di bawahnya. Ini saya ada lihat, saya chat. Halo, ini saya mau tanya, bisa nggak kita dropship sesama toko di Shopee? Kemudian adminnya jawab, dropshipper tidak bisa dilakukan dari Shopee ke Shopee karena nantinya akan terjadi kendala saat memasukkan resi pengiriman. Oke, jadi masalah besarnya adalah di resi.
Kemudian saya tanya lagi, kemarin saya pernah dropship, terus nomor resi dari supplier mau saya update di toko, nggak bisa. Terus saya minta bantuan ke CS-nya Shopee, akhirnya CS Shopee yang bantu. Kemudian dia tanya, apakah kendala tersebut sudah terselesaikan, Kak? Saat itu sudah. Nah, kemudian saya tanya lagi, apakah seterusnya boleh begitu? Maksudnya boleh nggak kita dropship sesama toko di Shopee, terus dibantuin CS gitu? Terus dia jawab, ya, baik Kak, dapat saya informasikan, untuk penjual dropshipper tidak disarankan untuk mengambil supplier dari Shopee ke Shopee. Karena nantinya kendala resi akan tetap terjadi dan diperlukan penanganan lebih lanjut untuk prosesnya yang akan memakan estimasi lebih sehingga pesanan kakak akan terpengaruh untuk pengirimannya. Oke, nah jadi dari sini teman-teman bisa dilihat sebenarnya bisa, tapi ada resiko yang harus dihadapin. Kalau teman-teman nggak begitu familiar atau teman-teman malas ngurusin yang seperti ini, sebaiknya hindarin mengambil barang atau dropship dari toko sesama di Shopee. Nah, tapi teman-teman mungkin seperti ini, aduh aku pengen nih, penasaran, pengen nyobain gimana rasanya dapat masalah seperti itu. Nah, jadi kalau pengen memang merasakan sensasinya, jadi ini kita share sedikit lah caranya aja. Ini alur kerjanya proses dropship sesama toko di Shopee. Nah, pertama tentu teman-teman harus ambil foto dulu dari supplier ya, untuk dijual di tokonya kita yang ada di Shopee juga. Kemudian teman-teman promosi. Nah, terus ada nih buyer atau konsumen yang tertarik untuk membeli dari toko kita. Kemudian dia order dan lakukan transfer ke toko kita. Kemudian kan notifikasi masuk tuh, bahwasanya ada orderan dari customer misalnya bernama Jono, dia meminta untuk dikirim dengan menggunakan ekspedisi JNT atau JNE misalnya, dan dia sudah transfer sekian, totalnya sekian. Silakan selesaikan transaksi ini agar dana dicairkan ke dompet Anda di Shopee. Nah, misalnya kayak gitu notifikasinya. Akhirnya, karena kita nggak punya barang, kita orderlah ke yang punya barang tadi, supplier kita. Ya, kita order, kita transfer, kemudian barang diantarkan ke ekspedisi. Ya, ke ini yang gambar motor nih, diantarkan ke sini. Ya, ke ekspedisi, dan ekspedisi mengeluarkan yang namanya resi, yang warna kuning, baca ya, setelah terima paket resi dikeluarkan. Kemudian karena resi sudah diterima, si supplier kita dibaca kuning di atasnya yang warna kuning, lalu supplier update resinya dia. Disinilah terjadi masalah teman-teman. Ketika si supplier update resi, kita nggak bisa update resinya milik supplier ke toko kita. Ini yang jadi masalah. Ya, kita nggak bisa update di toko kita. Nah, akhirnya setelah barang diterima sama ekspedisi, sama kurir, barang diantar ke konsumen. Nah, ketika barang diterima sama konsumen, laporan masuk ke Shopee bahwasanya barang sudah diterima, akhirnya dana si supplier dicairkan oleh Shopee. Dana kita gimana? Kita sudah bayar nih ke toko supplier. Ya, bayar sudah transfer ke kita, tapi kan pending jadinya gara-gara kita nggak bisa gunakan resi. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Solusi yang harus Anda kerjakan kalau misalnya teman-teman memang penasaran atau mungkin sudah terlanjur melakukan hal yang seperti itu, sudah terlanjur dropship sesama toko di Shopee, jadi solusinya seperti ini. Pertama, setelah Anda melakukan transaksi ke toko supplier, rutinlah cek proses pengiriman di toko supplier. Jadi teman-teman sebisa mungkin secara berkala cek transaksi di supplier, apakah barang sudah dikirim, ya, apakah resi sudah diupdate. Yang kedua, jika supplier sudah update resi dan ternyata tidak bisa Anda gunakan, segera hubungi admin di chatnya Shopee, ya. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah lihat di transaksinya supplier update resi sudah, riwayat pengiriman sudah berjalan, tapi resinya tuh nggak bisa teman-teman update di toko teman-teman, segera hubungi admin di chat Shopee. Yang ketiga, ceritakan kepada si admin tadi kalau Anda itu tidak dapat mengupdate resi dari toko supplier. Nah, di sini nanti biasanya adminnya tanya,
Anda dropshipper ya? Nah, biasanya begitu. Dia tanya seperti itu. Kemudian, lalu admin tersebut meminta nomor pesanan Anda. Nah, sebaiknya siapkan terlebih dahulu nomor pesanan tersebut sebelum Anda mulai chat. Ya, nomor pesanan nanti lihat di slide setelah ini. Kemudian, setelah menerima nomor pesanan, ya, si admin Shopee akan bilang begini. Problem Anda akan disampaikan ke bagian teknis yang ngurusin pengiriman. Nanti mereka akan update resi di toko Anda secara manual. Jadi resi yang tadinya kita tidak bisa update itu akan diupdate secara manual langsung oleh pihak Shopee. Jadi kalau misalnya mereka sudah update, nggak usah khawatir lagi. Selanjutnya, segera hubungi kembali bila status orderan di supplier sudah tiba, tapi di toko Anda tetap belum ada pergerakan. Maksudnya belum ada updatean transaksi ya. Belum ada riwayat pengiriman, belum ada di toko Anda, segera hubungi kembali adminnya, chat Shopee. Tapi kalau misalnya sudah, ya, namun bila toko Anda resinya sudah terupdate, maka pergerakannya akan sama. Jadi status ordernya itu akan sama dengan status suppliernya, status supplier Anda. Dan proses ini sudah berhasil. Tinggal nunggu pencairan dana kalau misalnya barang sudah diterima oleh konsumen. Nah, ini foto penting ya yang perlu teman-teman ketahui kalau misalnya menghadapi masalah nanti seperti itu. Jadi nanti si admin Shopee akan minta nomor pesanan. Nomor pesanan silakan dilihat, ini foto yang paling pinggir sebelah kiri. Ya, 191230B3. Nah, ini teman-teman salin kirim ke adminnya Shopee yang minta tadi. Karena dari nomor pesanan mereka bisa lihat nanti dan update status teman-teman. Update status pengiriman teman-teman. Nah, ini foto yang di tengah, ini fitur chatnya bisa ditemukan di mana? Buka aplikasi Shopee-nya, terus klik saya di bagian paling bawah itu ada chat dengan Shopee. Nanti kalian klik aja, nanti akan muncul di tampilan yang seperti di paling kanan ini, ya. Coki itu ya, Coki ya. Tapi kalian klik di bagian bawah itu yang dilingkarin merah, chat dengan tim Shopee. Kalian pencet nanti akan langsung berkomunikasi dengan adminnya secara pribadi. Nah, ini foto-foto bisa kalian pelajari kalau misalnya mengalami masalah seperti itu. Nah, kesimpulan. Kita masuk kesimpulan. Jadi sebenarnya boleh nggak ya kita memanfaatkan dropship sesama toko di Shopee? Jadi kesimpulannya gini teman-teman. Yang pertama, kirim produk memanfaatkan fitur COD itu bisa ya. Jadi kalau teman-teman mau kirim barang atau mau kirim barang memanfaatkan fitur COD-nya Shopee itu bisa ya. Bagi yang belum paham silahkan tonton video nih, klik link di atas ini ya. Kita udah bikinkan videonya. Kemudian yang kedua, dropship sesama toko di Shopee itu sebaiknya dihindari. Walaupun bisa ya, sudah kita ajarkan juga, tapi kita men-sharing ke teman-teman itu bukan untuk dicontoh ya. Intinya bisa, tapi kalau sudah terlanjur terbuat seperti itu dan menghadapi masalah, tadi solusinya udah kita kasih ya. Jadi kita menjelaskan cara kerjanya tadi itu bukan supaya teman-teman praktekkan, tapi supaya teman-teman bisa menghadapi mencari solusi ketika punya masalah seperti itu. Oke, kemudian supaya kita lebih mudah ya, kita harus belajar lagi cara meningkatkan trust ya. Cara meningkatkan kepercayaan konsumen kepada kita. Kita harus belajar lagi cari tahu gimana konsumen itu supaya percaya dengan kita, supaya itu kita nggak ketergantungan dengan transaksi di marketplace. Ya, jadi ini sulitnya kalau misalnya kita mau dropship tapi memanfaatkan marketplace itu hari ini tuh sudah cukup sulit. 2 tahun yang lalu, 2018, Tokopedia masih memfasilitasi itu, ya, masih memfasilitasi dropship sesama toko di Tokopedia atau internal dropship namanya, masih difasilitasi. Tapi sejak 2018 sudah di-cut, sudah tidak diperbolehkan lagi. Shopee pun sepertinya seperti itu. Jadi kalau memang kita mau dropship tidak menggunakan marketplace, ya kita harus meningkatkan trust. Kita harus belajar belajar gimana caranya agar konsumen percaya dengan kita. Nah, makasih teman-teman udah nonton video ini ya. Kalau misalnya banyak yang mungkin penjelasannya double atau terlalu cepat, atau ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan di kolom komentar, nanti kita akan jawab satu persatu.
Kalaupun nggak bisa dijawab satu persatu, nanti kita jawab dalam bentuk video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan video yang kami berikan kepada teman-teman ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.